Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rifan Fajrin. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengerjakan soal penilaian akhir semester 2 tema 5 muatan pelajaran PPKN untuk siswa-siswi kelas 3 SD. Mari kita mulai, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, setelah berdoa, yang pertama kita lakukan adalah mengisi identitas kita ya. Saya tulis nama saya saja, ini hanya contoh ya. Dan kelasnya saya pilih kelas 3A. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Ada 10 soal ya yang diujikan, dan masing-masing soal bernilai 10 poin, sehingga kalau kita benar semuanya kita akan mendapat nilai 100. Nomor 1, keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan bukti bahwa apakah A, bangsa Indonesia saling selalu menghina di antara sesamanya, atau B, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, C, bangsa Indonesia gemar bermusuhan, atau D, bangsa Indonesia bertanggung jawab. Jawabnya adalah yang B ya. Keberagaman suku bangsa Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar sekaligus bangsa yang kaya ya. Bangsa yang besar karena bangsa Indonesia ini terdiri dari beraneka suku bangsa ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Juga merupakan bangsa yang kaya ya, karena kekayaan alam dan sekaligus kekayaan budayanya. Setiap bangsa memiliki bahasa daerah masing-masing, memiliki pakaian adatnya masing-masing, memiliki bentuk rumah tradisionalnya masing-masing, hingga tarian daerah, makanan tradisional dan sebagainya. Jadi nomor 1, keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki titik-titik yang berbeda-beda. Apakah A, memiliki bangsa yang berbeda-beda, B, memiliki negara yang berbeda-beda, memiliki persatuan yang berbeda-beda, atau yang D, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda? Jawabnya adalah yang D ya. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka memiliki bentuk rumah adat masing-masing, pakaian adat masing-masing, bahasa daerah masing-masing ya, kemudian tarian, makanan tradisional dan sebagainya ya, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya ke soal nomor 3. Saling membantu dan bekerja sama akan menciptakan titik-titik. Apakah A, menciptakan persatuan, B, menciptakan permusuhan, C, menciptakan pertengkaran, atau D, menciptakan rasa saling benci? Jawaban yang tepat tentu saja adalah A, saling membantu dan bekerja sama pasti akan menciptakan persatuan. Lanjut ke soal nomor 4. Contoh menjaga kerukunan dalam keberagaman adalah titik-titik. Apakah A, mengolok-olok teman yang berbicara dengan logat daerah yang khas ya. Misalnya ada teman kita dari daerah lain atau suku bangsa yang lain ya, mereka teman tersebut menggunakan bahasa daerahnya yang terdengar lucu di telinga kita, kemudian kita mengolok-olok. Nah, itu merupakan sikap atau perilaku yang tidak bagus atau tidak mencerminkan sikap menjaga kerukunan ya. Kalau yang B, berkumpul dengan teman yang berasal dari daerah yang sama. Nah, ini juga bukan cara menjaga kerukunan yang tepat ya. Memang baik ya, berkumpul dengan teman yang berasal dari daerah yang sama itu baik, tetapi apabila hanya mau berkumpul dengan teman yang berasal dari daerah yang sama saja dan menjauhi teman dari daerah yang berbeda, maka itu bukan contoh menjaga kerukunan dalam keberagaman.
Kemudian yang C, memperhatikan teman saat sedang mengutarakan pendapat, atau D, memuji kebudayaan diri sendiri, ya, memuji kebudayaan sendiri. Memuji kebudayaan sendiri itu juga sikap yang bagus ya, karena rasa bangga pada kebudayaan diri sendiri. Tetapi hal itu akan kurang tepat apabila dibarengi dengan merasa bahwa kebudayaan sendiri itu paling hebat, paling unggul, paling bagus ya, dan kemudian sambil menganggap rendah atau menganggap buruk ya, menganggap buruk kebudayaan dari daerah lain ya. Jadi jawabannya saya kira yang tepat adalah yang C, memperhatikan teman saat sedang mengutarakan pendapat. Itu adalah salah satu cara menjaga kerukunan dalam keberagaman. Meskipun teman dari daerah lain, kalau dia sedang berpendapat ya kita harus mendengarkan atau memperhatikannya. Lanjut ke soal nomor 5. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari titik-titik. Apakah A, beraneka suku bangsa, B, terdiri dari sekelompok orang yang berkuasa, C, terdiri dari orang-orang dari asal daerah yang sama, atau D, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari sekelompok orang dengan profesi dan agama yang sama. Jawabannya saya kira sudah sangat jelas, yaitu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beraneka suku bangsa ya. Ada suku Jawa, suku Betawi, Sunda, Minang, Batak ya, Ambon, Bali, Madura dan sebagainya ya, Dayak, suku Banjar dan sebagainya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Keberagaman suku bangsa tidak boleh titik-titik bangsa Indonesia. Apakah tidak boleh melengkapi, tidak boleh menyatukan, tidak boleh memperindah, atau tidak boleh memecah belah? Nah, sudah jelas ya, keragaman suku bangsa tidak boleh memecah belah bangsa Indonesia. Ya, kita harus bersikap bahwa keberagaman yang ada itu justru akan semakin memperkaya kebudayaan kita ya, semakin memperindah ya, semakin melengkapi dan membuat kita bersatu ya, sekaligus bangga sebagai bangsa Indonesia. Lanjut ke soal nomor 7. Bekerja sama dilakukan tanpa mengenal titik-titik. Apakah tanpa mengenal sopan santun, tanpa mengenal keberagaman, tanpa mengenal perilaku baik, atau tanpa mengenal persatuan? Bekerja sama itu harus dilakukan tanpa mengenal keberagaman ya. Kita harus mau bekerja sama dengan siapapun, meskipun kita berbeda, entah berbeda pendapat ya, berbeda kesukaan, berbeda hobi, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, bahkan berbeda agama ya. Kita harus tetap bekerja sama ya, mau bekerja sama meskipun dengan perbedaan-perbedaan yang saya sebutkan tadi, selama itu adalah kerjasama yang baik, kerjasama dalam hal-hal yang positif ya. Kita harus mengesampingkan keberagaman tersebut ya, perbedaan tersebut kita harus kesampingkan kalau kita sedang bekerja sama untuk hal-hal yang baik ya. Bersama membersihkan kelas misalnya ya, di tengah keberagaman itu kita harus bahu membahu bersatu untuk melakukan kerjasama. Lanjut ke soal nomor 8. Permasalahan dalam keberagaman hanya akan menciptakan titik-titik. Apakah akan menciptakan permusuhan, menciptakan kerukunan, menciptakan persatuan, atau menciptakan kebaikan? Permasalahan dalam keberagaman hanya akan menciptakan permusuhan. Nah ya, lanjut ke soal nomor 9. Kita melakukan kerjasama dengan penuh rasa titik-titik. Apakah rasa malas, rasa terpaksa, tanggung jawab, atau rasa acuh tak acuh? Ketika kita melakukan kerjasama, kita harus melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan senang hati, dengan ikhlas ya, tanpa mengharap pamrih ya, tanpa mengharap imbalan ya, tanpa mengharap pujian
ya. Kita harus melakukannya, yang terpenting adalah juga dengan penuh tanggung jawab ya. Lanjut ke soal nomor 10 ya, soal yang terakhir dalam muatan pelajaran PPKN tema 5 ini ya. Dalam bekerja sama, semua anggota memiliki titik-titik yang penting. Apakah A memiliki peran yang penting, B memiliki kebaikan yang penting, C memiliki keburukan yang penting, atau D memiliki kesenangan yang penting. Nah, dalam kerjasama semua anggota itu memiliki peran masing-masing ya, sama-sama penting ya. Misalnya ketika kita membersihkan ruang kelas misalnya, ada yang berperan dia menyapu, ada yang mengambil peran atau mengambil tugas membersihkan kaca jendela, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang menata buku-buku pelajaran atau buku-buku di pojok baca di perpustakaan kelas ya, ada yang membersihkan atau menata meja dan kursi ya. Semua anggota yang bekerja sama tersebut memiliki peran masing-masing ya, peran yang penting ya. Kita tidak boleh merasa bahwa peran atau tugas yang kita ambil itu adalah tugas yang paling keren, yang paling berat, yang paling hebat ya. Misalnya saya nih yang mengepel nih, kalau kamu hanya menata gitu aja ya, lebih hebat ngepel ya. Nah, tidak boleh kita merasa seperti itu ya, tanpa ada teman yang lain ya yang mengambil peran masing-masing itu ya, mengepel menjadi tugas yang berat. Nah, supaya adil memang ketika kerjasama itu kita memang harus bergiliran ya. Kalau pada kali ini kita sudah membersihkan papan tulis, kedepannya lain kali kita ambil tugas yang lain ya, misalnya membersihkan kaca jendela atau menyapu atau mengepel ya, gitu. Oke, teman-teman, 10 soal sudah kita kerjakan bersama-sama. Itulah tadi pembahasan penilaian akhir semester 2 untuk tema 5 muatan pelajaran PPKN KD 3.4 ya. Sebelum kita kirim jawaban kita periksa dulu ya. Nomor 1 sudah terisi, 2 terisi, 3 terisi, 4 terisi, 5 terisi, 6 sudah, 7 sudah, 8 sudah terisi, 9 sudah terisi, dan 10 sudah terisi ya. Coba kita kirim jawaban kita. Jawaban Anda telah direkam ya, ini ya. Ternyata kita tidak bisa langsung mendapatkan nilai ya, kita tidak bisa langsung mengetahui berapa nilai yang kita dapatkan, tapi kurang lebih seperti itu pembahasan untuk penilaian akhir semester 5 semester 2 kelas 3 tema 5 untuk muatan pelajaran PPKN. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa setelah selesai belajar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.